Hanifah, jadi kamu bertunangan sama anak orang yang sudah membunuh ayah kamu. Yang sudah menghancurkan keluarga kita. Maksudnya, Bu? Dia Dia yang sudah membunuh ayah kamu. Dia yang sudah membuat kamu jadi yatim. Dari kepolisian ingin menginformasikan bahwa suaminya Pak Rudi telah meninggal di penjara karena gantung diri. Kamu tenang aja ya, ibu kamu pasti baik-baik aja. Rafki, calon suamiku. Terima kasih. Karena kamu sudah memilih aku untuk menjadi pendamping hidup kamu. Mereka ngapain di sini? Tristan? Ina, Kok kamu ada di sini? ada saudara yang kena demam berdarah, jadi aku jenguk. Kamu sendiri? Bukannya hari ini kamu ada acara tunangan ya? Ibu aku Bu Dewi kenapa? masuk rumah sakit. Dia shock berat ketemu sama Pak Dharma. Shock ketemu sama Pak Dharma, kenapa ya? Keluarganya Ibu Dewi, Oh iya, saya Iya, gimana? saya anaknya Bu Dewi. Gimana keadaan ibu saya? dokter ingin bertemu dengan keluarganya Ibu Dewi. Oh iya, aduh, di mana? Iya, Mbak Dewi. Tante, kalau aku boleh tanya, tadi kan Ayuna bilang shock ketemu Pak Dharma. Sebenarnya apa yang terjadi? Jadi tadi di acara pertunangannya Ayuna sama Rafki, Ibu Dewi itu teriak-teriak, penjahat, penjahat, penjahat begitu. Tante juga bingung kok dibilang penjahat, padahal Pak Dharma kan baik ya. Lihat dari mukanya kayak nggak mungkin kalau dia tuh penjahat. Terus dijelasin sama Bu Dewi bahwa bapaknya Ayuna dimasukkan ke dalam penjara oleh Pak Dharma. Di dalam penjara karena banyak tekanan akhirnya bunuh diri dan Ibu Dewi mengetahui semua itu. Stres dia. Dia kebingungan, banyak tekanan juga. Akhirnya dia kena demensia dan tanpa sadar meninggalkan Ayuna waktu masih bayi di dalam bus. Ini udah gak bisa dibiarin. Rafki emang gak pantas untuk Ayuna. Bukan cuma dia yang udah ngancurin keluarga Ayuna, tapi bokapnya juga. Bu Dewi itu kalau secara fisik kondisinya stabil. Karena Bu Dewi tidak mengalami stroke dan juga tidak mengalami serangan jantung. Akan tetapi Bu Dewi mengalami sinkop. Hal ini bisa terjadi dikarenakan Bu Dewi mengalami shock emosional yang cukup kuat. Akan tetapi untuk penderita demensia Alzheimer, kejadian seperti ini bisa saja dipicu oleh suatu hal yang bisa membangkitkan memori lama secara tiba-tiba. Nah, oleh karena itu, tubuh serta otak pasien tersebut itu belum siap dalam menerima lonjakan emosi tersebut. Ada obatnya kira-kira dok yang bisa menyembuhkan kondisi ibu saya ini? Mohon maaf, Mbak. Sampai saat ini kami masih belum bisa menemukan obat yang bisa menyembuhkan penderita demensia Alzheimer tersebut. Jadi nanti setelah pasien ini sadar kembali, pasien itu akan mengalami ketidakstabilan dalam memori dan ingatannya. Karena hal ini sering terjadi bagi penderita demensia Alzheimer.
Ayuna, gimana? Apa kata dokter? Kenapa sayang? Dokter bilang apa? Ini tante, dokter bilang ada kemungkinan nanti kalau Bu Dewi sudah sadar kondisinya tidak stabil. Jadi bisa jadi Bu Dewi bakal mengingat semuanya atau justru akan lupa semuanya. Tapi untuk penyakit Alzheimer ini belum ada obatnya, Tante. Gimana kalau ibu nggak akan ingat apa-apa? Gimana kalau dia lupa sama aku? Gimana kalau... Ibu... Yuna, kamu jangan pikir yang buruk-buruk dulu aja. Kan kata dokter kemungkinan, itu semua masih kemungkinan. Ya, yang penting yang bisa kita lakukan sekarang, kita banyak berdoa buat ibu kamu. Ayuna. Kenapa? Aduh, pusing aku. Pasti karena dia belum makan, makanya masuk angin. Makannya tadi juga sih masih dikit ya. Saya beliin minyak angin dulu atau minyak kayu putih ya, Tante. Kamu duduk dulu ya. Oke. Nanti aku cari dulu ya. Iya. Masih ngerasa pantas pakai cincin pertunangan itu? Maksud kamu apa lagi sih? Ya kamu gak nyadar sama dosa kamu, dosa keluarga kamu yang udah nyelakain keluarga Ayuna. Kamu tuh gak berhak dapetin wanita sebaik Ayuna. Ayuna pantasnya sama laki-laki yang jauh lebih baik daripada kamu. Kamu gak lihat? Saya sudah tunangan sama Ayuna. Dan cinta kami berdua itu sangat kuat. Kamu gak akan bisa misahin kami berdua. Lupakan Ayuna. Biarkan kami berdua bahagia. Masih kurang jelas? Jelas kok. Oh gitu maunya ya?